Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Yudas bab 17 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20b sampai 25. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, renggutlah mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu
Dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, Aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Pertanyaan para ahli Taurat kepada Yesus mencerminkan ketakutan mereka soal siapakah yang lebih berkuasa. Mari kita simak pertanyaan para ahli Taurat dan tua-tua Israel kepada Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Karena tak mampu menandingi kewibawaan Yesus, apalagi dalam hal melakukan mujizat, para ahli Taurat mempertanyakan legalitas dan kewenangan Yesus dari mana didapatnya. Karena Yesus bukan lulusan sekolah Taurat seperti lazimnya para ahli Taurat, dan tidak masuk kalangan tua-tua atau orang yang dituakan karena usianya yang masih muda, maka semua yang dilakukan Yesus ingin mereka masukkan ke kategori sihir dan jampi-jampi yang bertentangan dengan hukum Taurat. Semua ini mereka lakukan karena dengki dan iri, terlebih lagi karena merasa takut tersaingi. Saudara terkasih, keberhasilan Yesus mengumpulkan banyak orang yang mau mengikuti Dia dengan sukarela membuat mereka merasa terancam. Jangan sampai mereka kehilangan wibawa, kehilangan pamor, kehilangan pengaruh, dan kehilangan pengikut. Apalagi Yesus banyak kali mengkritik cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka lalu berusaha keras menyingkirkan Yesus dengan pelbagai cara, antara lain dengan mencoba meniadakan legitimasinya. Mereka berusaha mempertahankan status quo dengan jalan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Demi mempertahankan otoritas, mereka sesungguhnya tidak peduli pada rakyat jelata, yakni orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan, apalagi jeritan hati umat yang butuh belas kasihan. Mereka lebih peduli dengan diri mereka sendiri. Saudara-saudariku terkasih, hati Yesus tertuju pada orang-orang yang butuh pertolongan.
ada yang perlu dijamah dan merasakan kasih sayang Allah, sekalipun ia berdosa dan penuh kelemahan. Yesus ingin agar rahmat pengampunan, belas kasih Allah dialami oleh semua orang yang sangat membutuhkan dan merindukannya. Marilah kita melanjutkan pelayanan, bukan semata karena legalitas tugas dan jabatan, tapi karena hati yang tergerak oleh belas kasih dan kerelaan untuk menolong sesama. Semangat pelayanan Yesus menjadi semangat kita juga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.